Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dari grup. Kami dari kelas 4A dengan kelompok yang beranggotakan yang pertama ada Nafisah Gita Mahesti dengan NPM 211063105020. Lalu yang kedua ada Regina Kartini Azahra dengan NPM 211063105125. Lalu yang ketiga ada saya sendiri yaitu Siti Nur Khadijah dengan NPM 211063105001. Dan yang terakhir ada Tia Ariyanti Utami dengan NPM 211063105040. Nah, di sini kami akan membahas mengenai materi grup POIDA, semi grup, monoida, dan juga beberapa latihan soal dari latihan soal 1 sampai latihan soal 8. Jadi, di sini saya akan membahas tentang grupoida. Nah, grupoida ini merupakan kata lain dari sifat ketertutupan. Akan dikatakan suatu himpunan dengan operasi tertentu memiliki sifat ketertutupan apabila, nah misalkan kita memiliki suatu himpunan bilangan Z atau bilangan bulat. Bilangan bulat. Dia dioperasikan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, misalnya kita ambil bilangan bulat positif. Maka nanti akan menghasilkan bagian himpunan bilangan itu sendiri. Misalnya, di sini saya mempunyai contoh himpunan bilangan Z atau bilangan bulat positif yaitu 7 dioperasikan dengan penjumlahan dari himpunan bilangan bulat positif juga yaitu 8. Maka akan menghasilkan sama dengan 15. Di mana jika himpunan bilangan bulat positif Z ini ditambah dengan himpunan bilangan Z ini, maka akan menghasilkan himpunan bilangan bulat Z ini juga. Dan ini berlaku sifat ketertutupan. Dia otomatis tertutup karena ketika Z ditambah dengan Z akan menghasilkan Z juga. Nah, contoh lain, jika kita memiliki suatu himpunan bilangan N atau asli, dia dioperasikan dengan suatu operasi biner tertentu, maka nanti akan menghasilkan bagian himpunan bilangan itu sendiri atau bilangan asli juga. Nah, misalkan di sini saya mempunyai contoh yaitu himpunan bilangan N atau aslinya itu 4 dioperasikan dengan perkalian
Dari himpunan bilangan asli juga, yaitu 3, akan menghasilkan 12. Di mana jika himpunan bilangan asli ini dikalikan dengan himpunan bilangan asli juga, maka akan menghasilkan bilangan asli juga. Dan ini akan berlaku sifat ketertutupan. Di sini terdapat definisi 10 dari grupoida, yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk semua anggota H1 dan H2 elemen himpunan H. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang semigroup. Di sini ada definisi 11, yaitu definisi semigroup, di mana himpunan H ini terhadap operasi biner bintang disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku syarat yang pertama itu H tertutup terhadap operasi biner bintang, di mana untuk semua H1, H2 itu elemen dari H, dari himpunan H, yang akan menghasilkan H1 bintang H2 merupakan elemen dari himpunan H. Nah, untuk syarat yang kedua ini, operasi biner bintang pada himpunan H berlaku sifat asosiatif apabila H1 bintang H2 bintang H3 akan menghasilkan sama dengan H1 bintang H2 bintang H3. Jadi himpunan tidak kosong dengan operasi biner itu dikatakan semigroup jika memenuhi sifat tertutup dan sifat asosiatif. Selanjutnya di sini ada contoh dari semigroup. Diberikan tabel Kelly yang menunjukkan operasi biner bintang pada himpunan A sama dengan 1,2. Nah, untuk penyelesaiannya, maka yang pertama kita akan membuktikan bahwa operasi biner pada himpunan A berlaku sifat ketertutupan atau grupoida. Nah, berdasarkan dari tabel Kelly di atas ini, diperoleh bahwa untuk semua A1, A2 itu merupakan dari elemen A, himpunan A, yang akan menghasilkan A1 dot A2 itu merupakan elemen dari himpunan A. Sehingga dari contoh ini, syarat yang pertama itu berlaku sifat ketertutupan dan merupakan grupoida. Selanjutnya akan dibuktikan juga bahwa operasi biner pada himpunan A ini berlaku sifat asosiatif, di mana ini syarat yang kedua ya. Di sini ada beberapa kasus. Kasus yang pertama di sini satu bintang satu sama dengan satu bintang satu. Maka satu bintang itu diturunkan satu bintang satu akan menghasilkan satu bintang satu, dan bintang satu itu satu. Jadi akan menghasilkan satu bintang satu itu satu bintang itu satu. Jadi dari semua kasus, dari beberapa kasus yang sudah ada ini, itu menghasilkan sifat asosiatif. Jadi soalan ini itu termasuk sifat asosiatif ya, berlaku sifat asosiatif. Maka dapat disimpulkan karena
Operasi perkalian biner pada himpunan A ini merupakan grupoida, memenuhi syarat yang pertama dan bersifat asosiatif, yaitu memenuhi syarat yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi biner pada himpunan A, yaitu di mana anggotanya 1,2, merupakan semigrup. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai subbab dari teori grup, yaitu monoida. Definisi 12 monoida. Himpunan H terhadap operasi biner star disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H itu disebut monoida terhadap operasi biner star apabila yang berlaku. Jadi, yang pertama, H itu tertutup terhadap operasi biner. Untuk setiap H1, H2 elemen dari H, jika maka H1 star H2 itu anggota elemen H. Dan yang kedua, operasi biner star pada H berlaku sifat asosiatif apabila H1 star H2 star 3 sama dengan H1 star H2 3. Yang terakhir, ada faktorial E, elemen dari H star E sama dengan H. Itu merupakan elemen identitas. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal. Yang pertama ada latihan 1. Berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Nah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu dari latihan tugas mandiri nomor 5. Nah, di sini diberikan Z6 merupakan suatu himpunan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Nah, dari sini kita tahu bahwa himpunan dari Z6 itu merupakan himpunan yang tidak kosong. Nah, Z6 ini adalah himpunan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa operasi biner itu merupakan operasi pada himpunan yang tidak kosong. Nah, lalu selanjutnya, operasi biner juga berlaku sifat ketertutupan. Nah, di sini kita perhatikan pada tabel Kelly yang menunjukkan operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6. Nah, jadi ketika kita operasikan elemen-elemen dari Z6 terhadap modulo 6, maka hasil dari operasinya merupakan elemen-elemen pada Z6 itu sendiri. Nah, jadi dari sini artinya bahwa Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 itu berlaku sifat ketertutupan. Nah, jadi dari contoh tugas mandiri nomor 5 ini dapat kita simpulkan bahwa operasi biner itu merupakan operasi pada himpunan yang tidak kosong, misalnya adalah himpunan S, yang merupakan pemetaan dari S plus S ke S yang bersifat tertutup. Nah, yaitu jika setiap A, B elemen S, maka A dioperasikan dengan bundaran terhadap B, maka hasilnya adalah elemen S itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal 2. Berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, jadi di sini yang pertama misalnya untuk setiap A, B elemen bilangan real, maka A dikurangi B merupakan elemen bilangan real itu sendiri. Atau bisa kita tulis di sini elemen bilangan real dioperasikan terhadap operasi pengurangan. Nah, kita ambil sebarang A, B elemen bilangan real. Misalnya A sama dengan 8 dan B sama dengan negatif 1. Maka ketika kita operasikan, 8 dikurangi dengan negatif 1 hasilnya adalah 9. Di mana 9 ini merupakan elemen dari bilangan real. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan real dioperasikan terhadap pengurangan berlaku sifat ketertutupan. Nah, contoh yang kedua yaitu misalnya untuk setiap
Z1, Z2 elemen dari bilangan bulat, maka Z1 ditambah dengan Z2 merupakan elemen bilangan bulat itu sendiri. Ini mohon maaf, salah, harusnya Z. Jadi Z1 ditambah Z2 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Nah, kita ambil sebarang Z1, Z2 elemen dari bilangan bulat, misalnya Z1 sama dengan 20 dan Z2 sama dengan 13. Maka ketika kita operasikan, yaitu 20 ditambah dengan 13, hasilnya adalah 33, di mana 33 ini merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan Z atau bilangan bulat dioperasikan terhadap penjumlahan berlaku sifat ketertutupan. Nah, selanjutnya adalah contoh yang bukan merupakan sifat ketertutupan. Yang poin pertama, yaitu yang A. Misal ada bilangan asli N yang didefinisikan dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Nah, karena 1 ini merupakan elemen dari bilangan asli, kita ambil sebarang A, elemen dari bilangan asli, di mana A lebih besar sama dengan 1. Sehingga 1 dikurangi A bukan merupakan elemen bilangan asli. Nah, kita ambil misal A sama dengan 3, karena 3 lebih besar dari 1. Maka ketika kita operasikan, yaitu 1 dikurangi dengan 3, hasilnya adalah negatif 2, di mana negatif 2 bukan merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, artinya tidak berlaku sifat ketertutupan. Selanjutnya contoh yang kedua, misalnya ada bilangan cacah yang didefinisikan dengan 0, 1, 2, 3 sampai dengan N. Nah, karena 0 ini merupakan elemen dari bilangan cacah atau W, kita ambil sebarang A elemen bilangan cacah dengan A lebih besar sama dengan 0, sedemikian sehingga 0 dikurangi A bukan merupakan elemen dari bilangan cacah. Nah, misal kita ambil A sama dengan 1, karena 1 lebih besar dari 0. Maka 0 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 1, di mana negatif 1 ini bukan merupakan elemen dari bilangan cacah. Artinya tidak berlaku sifat ketertutupan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan latihan soal 3. Nah, yang pertama itu periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, jadi penyelesaiannya itu diberikan Z6 yaitu anggota himpunannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Jadi, pertama-tama kita bisa selesaikan dengan cara membuat tabel Cayley, di mana operasi penjumlahan modulo 6 ini kita masukkan anggota himpunannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, angka-angka yang terdapat pada tabel Cayley didapat dari penjumlahan antara kolom dan baris. Jadi, dari 1 ditambah dengan 1 akan menghasilkan 2, sampai dengan 6 ditambah 6. Tapi, karena 6 tambah 6 kan 12, itu sama dengan 12. Karena di sini operasi penjumlahannya modulo 6, yang berarti 12 itu sama dengan 0 mod
6. Atau 12 itu sama dengan 6 dikali 2 ditambah dengan 0. Jadi, kita memiliki sisa 0 dari 6 ditambah dengan 6. Nah, kita ambil sebarang nilai dari Z6, misalnya itu kita ambil A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, dan C-nya itu sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke rumus asosiatif yang berlaku, yaitu A operasi B, operasi C, sama dengan A operasi B, operasi C. Lalu kita masukkan angka yang sudah tadi kita misalkan, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6 ke dalam rumus, sehingga luas kanan dan luas kirinya akan sama-sama menghasilkan 0. Nah, karena A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C, maka Z6 ini bersifat asosiatif. Nah, soal yang kedua itu berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, di sini saya mengambil bagian A, yaitu untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan bulat berlaku A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C elemen bilangan bulat. Nah, kita ambil sembarang bilangan A, B, dan C elemen bilangan bulat. Nah, kita misalkan itu A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 2, dan C-nya itu sama dengan 3. Nah, maka kita sudah ketahui rumus asosiatif yang berlaku, yaitu A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Lalu kita masukkan A1, B2, dan C3-nya ini ke dalam rumus, sehingga akan menghasilkan sama luas kanannya 6 dan luas kirinya juga 6. Nah, sedemikian rupa sehingga untuk semua A, B, dan C elemen bilangan bulat, maka berarti A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C itu elemen bilangan bulat. Nah, untuk soal yang ketiga itu berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, di sini saya juga mengambil bagian A. Untuk semua A, B, dan C elemen bilangan bulat berlaku A operasi B operasi C tidak sama dengan A operasi B operasi C. Nah, kita ambil sembarang A, B, dan C bilangan bulat. Nah, kita misalkan A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya 6. Nah, maka kita sudah ketahui rumus asosiatif itu A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Nah, kita masukkan A2, B4, dan C6-nya ini ke dalam rumus, sehingga akan menghasilkan luas kirinya 4 dan tidak sama dengan luas kanannya negatif 8. Sedemikian rupa sehingga untuk semua A, B,
dan C elemen bilangan bulat, berarti A operasi B operasi C tidak sama dengan A operasi B operasi C. Nah, di sini saya akan membahas latihan soal 4. Nah, yang pertama itu diberikan modulo 10 dengan anggota himpunannya itu 1, 3, 7, dan 9. Dan operasi perkalian modulo 10, apakah modulo 10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Nah, kemukakan alasannya. Jadi, pertama-tama itu kita bisa selesaikan dengan cara membuat tabel Kelly. Nah, di mana operasi perkalian modulo 10 ini kita masukkan anggota himpunannya, yaitu 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9. Nah, angka-angka yang terdapat pada tabel Kelly didapat dari perkalian antara kolom dan baris. Jadi, dari 1 dikali 1 akan menghasilkan 1 sampai dengan 9 dikalikan dengan 9. Tapi karena 9 dikali 9 kan sama dengan 81. Karena di sini operasi perkalian modulo 10, yang berarti 81 itu sama dengan 1 mod 10. Atau 81 itu sama dengan 10 dikalikan dengan 8 ditambah dengan 1. Jadi kita memiliki sisa 1 untuk 9 dikalikan dengan 9. Nah, berdasarkan tabel Kelly di atas, disimpulkan bahwa modulo 10 berlaku sifat ketertutupan karena hasil dari tabel Kelly di atas menghasilkan angka yang terdapat pada modulo 10, yaitu anggota himpunannya 1, 3, 7, dan 9. Nah, yang kedua itu modulo 10 berlaku sifat asosiatif karena untuk semua A, B, C elemen modulo 10 memiliki hasil yang sama antara ruas kiri dan ruas kanannya, di mana A operasi B operasi C sama dengan A operasi B operasi C. Nah, yang terakhir, modulo 10 memiliki elemen identitas karena berdasarkan pengertiannya, sifat identitas menyatakan bahwa bilangan bulat apapun yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri atau identik. Dan hal tersebut telah dibuktikan pada tabel Kelly di atas. Nah, di sini ada
soal yang kedua yaitu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi tertentu memiliki elemen identitas. Nah, kemukakan alasannya. Jadi di sini saya juga mengambil bagian A. Nah, berdasarkan sifat komutatif dengan syarat harus dikali 1. Nah, jika A operasi B sama dengan B operasi A, untuk setiap A dan B operasi perkalian, nah kita misalkan A-nya itu kan 3, B-nya itu 1. Lalu kan kita sudah ketahui A operasi B sama dengan B operasi A. Lalu kita masukkan yang tadi kita misalkan ke dalam rumusnya sehingga akan menghasilkan 3 sama dengan 3. Nah, ini merupakan elemen identitas pada operasi biner. Selanjutnya di sini kita akan mulai pembahasan latihan soal kelima. Apakah elemen nomor 1 pertanyaannya itu, apakah elemen identitas berlaku unik atau hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu, pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Kemukakan alasannya. Nah, untuk menjawab soal ini, maka jadi elemen identitas itu tidak boleh berlaku sifat unik karena tidak semua hasil operasi pada modulo memiliki nilai yang sama dengan elemen identitasnya. Karena bilangan berapapun dikalikan identitas, hasilnya bilangan akan menjadi bilangan itu sendiri. Nah, lanjut ke nomor 2, yaitu berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4, nomor 1, tentukan inverse-nya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2 ini, maka kita akan melihat ke latihan soal 4 di nomor 1 ini, dari tabel ini. Nah, jawabannya, maka kita akan ditanyakan untuk menentukan inverse-nya. Maka jawabannya, yang pertama ini, inverse dari 1 adalah 9. Karena andaikan 1 ini elemen dari U10, maka pilih angka 9 merupakan elemen dari U10, sehingga 1 ditambah 9 itu hasilnya 0, dan 0 adalah merupakan elemen identitas, maka inverse dari 1 ini adalah 9. Begitupun inverse dari 3 itu akan menghasilkan 7, inverse dari 7 itu akan menghasilkan 3, dan inverse 9 akan menghasilkan 1. Selanjutnya di sini ada berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner. Jawab. Jadi contoh yang pertama di sini saya akan memberikan yang poin A. Jadi untuk semua A, B, C itu merupakan elemen dari bilangan bulat, di mana A min B min C sama dengan A min B min C itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, kita ambil sembarang A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka tinggal kita substitusikan yang A min B itu A-nya itu sebagai 2, terus B-nya itu min 3, C-nya itu 4. Lalu A min berarti 2 dikurangi B min C itu 3 min 4 merupakan elemen dari bilangan bulat. Maka 2 min 3 itu akan menghasilkan min 1, min 4 hasil min 4, maka akan menghasilkan min 5. Lalu 2, 3 min 4 itu akan menghasilkan min 1, jadi 2 negatif min 1 itu akan menghasilkan 3. Maka di sini min 5 itu tidak sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk semua A, B, C itu merupakan bilangan bulat, di mana A min B min C sama dengan A min B min C itu bukan merupakan elemen dari bilangan bulat. Begitupun yang contoh B itu ada untuk semua A, B, C merupakan bilangan irasional. A min B min C sama dengan A min B min C merupakan elemen bilangan irasional. Dan adapun bilangan real, bilangan
ya bilangan real dan bilangan asli. Selanjutnya ke pembahasan yang nomor 4. Jadi di sini berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Di sini kita akan memberikan contoh yang poin C. Jadi bilangan irasional dengan operasi perkalian itu tidak semua elemen bilangan irasional memiliki inverse terhadap operasi perkalian kecuali 0. Adapun bilangan bulat dengan operasi kalian itu tidak memiliki elemen inverse. Terus bilangan irasional dengan operasi pembagian, bilangan irasional dengan operasi perkalian, bilangan dengan operasi himpunan dengan didefinisikan oleh A bundaran, operasi bundaran yang didefinisikan oleh A bundaran B sama dengan A, untuk A untuk semua A, B merupakan elemen dari bilangan bulat, lalu bilangan asli dengan operasi pembagian, dan ini semua contoh yang tidak memiliki elemen inverse. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke pembahasan latihan soal 6. Sini soalnya itu diberikan himpunan bilangan Z, bilangan bulat dan operasi biner. Periksa apakah bilangan bulat ini merupakan grupoide terhadap operasi biner bintang apabila yang pertama di sini soalnya itu A dot B akan didefinisikan setengah A ditambah B untuk semua A, B itu merupakan dari bilangan bulat. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan bilangan bulat ini tidak sama dengan himpunan kosong ya, bukan merupakan himpunan kosong. Jadi, untuk A dot B akan didefinisikan setengah, di mana untuk semua A, B itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Kita gunakan kasus yang pertama, jadi misalkan A, B A, B merupakan anggota dari penjumlahan bilangan bulat pada bilangan bulat, maka A dot B itu sama dengan setengah A plus B itu bukan merupakan bilangan bulat. Nah, untuk kasus yang kedua, misalkan A, B merupakan bilangan pengurangan pada bilangan bulat, maka untuk A dot B sama dengan setengah min A plus min B itu bukan merupakan bilangan bulat. Nah, untuk kasus yang ketiga, misalkan A, B itu merupakan bilangan himpunan 0, maka A dot B itu sama dengan setengah 0 ditambah 0, yaitu merupakan bilangan bulat. Maka dapat kita simpulkan dari operasi A dot B sama dengan setengah A plus B itu bukan grupoide, karena dot di sini akan menghasilkan bukan bilangan bulat, yang dimana grupoide itu harus tertutup. Syarat yang pertama itu harus tertutup, di mana untuk A, B itu merupakan bilangan bulat yang akan menghasilkan A dot B itu merupakan bilangan bulat. Nah, di sini ada beberapa pengerjaan juga, di mana nomor 2 itu ada A dot B akan menghasilkan A plus B plus 2AB, di mana untuk semua A, B itu merupakan bilangan bulat. Maka dapat disimpulkan dari soalan itu, dari operasi biner tersebut, dia termasuk grupoida. Nah, untuk pembahasan nomor 3, itu A dot B akan definisikan A, di mana untuk semua A, B itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Untuk soal operasi biner ini dapat disimpulkan bahwa operasi tersebut bukan grupoida. Untuk yang nomor 4 ini A dot B akan didefinisikan A ditambah 2B, di mana untuk semua A, B itu merupakan bilangan bulat. Jadi untuk menjawab soal tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi tersebut itu merupakan grupoida. Lalu untuk yang nomor 5 di sini A dot B akan menghasilkan 0
akan didefinisikan 0, di mana untuk semua A, B ini merupakan bilangan bulat. Maka untuk menjawab ini dapat disimpulkan bahwa operasi biner ini bukan merupakan grupoida. Di sini ada latihan soal 8. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, Z bundaran dengan A bundaran B sama dengan A tambah B tambah 2. Untuk setiap A, B itu elemen dari Z. Yang pertama, kita akan membuktikan apakah monoida itu bersifat tertutup atau grupoid. Nah, untuk setiap A, B itu elemen Z, A bundaran B sama dengan A tambah B tambah 2, itu A bundaran B itu merupakan anggota bilangan anggota elemen Z. Jadi, sehingga terbukti tertutup atau grupoida. Nah, yang kedua, kita akan membuktikan apakah Z bundaran ini bersifat asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C, karena ini kita akan membuktikan asosiatif, maka kita mengambil untuk setiap A, B, dan C elemen dari Z. A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C. Nah, ini merupakan asosiatif. Yang pertama, A bundaran B bundaran C sama dengan, kita substitusikan A-nya itu A tambah B tambah 2 bundaran C. Selanjutnya, A tambah B tambah 2 tambah C tambah 2. Sehingga sama dengan A tambah B tambah C tambah 4. Maka selanjutnya kita akan membuktikan A bundaran B bundaran C. A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B tambah C tambah 2. Sehingga tambah 2 sama dengan A tambah B tambah C tambah 4. Jadi sehingga terbukti bersifat asosiatif karena A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran B bundaran C itu terbukti A tambah B tambah C tambah 4 sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 4. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah memiliki elemen identitas. A bundaran E sama dengan A. E bundaran A sama dengan A. Ada E untuk setiap A elemen dari Z. A bundaran E sama dengan A. Oke, kita buktikan dulu A tambah E tambah 2 itu sama dengan A. Ya. E tambah 2 sama dengan A. Ini tidak ruas dari A sehingga negatif A kurang A. E tambah 2 sama dengan 0. E sama dengan negatif 2. Nah, sehingga ini kan sama nih. E sama dengan yang bundaran A sama dengan A. Sehingga terbukti memiliki elemen identitas. Jika minus 2, ada negatif 2 elemen dari Z untuk setiap A elemen Z. Nah, sehingga Z bundaran merupakan monoida karena memiliki syarat dari monoida tersendiri. Yang pertama itu dia bersifat tertutup, yang kedua itu asosiatif, dan yang ketiga memiliki elemen identitas. Selanjutnya ada yang kedua, N penjumlahan monoida. Apakah ini bersifat monoida? Kita akan membuktikan yang pertama, untuk setiap A, B itu anggota dari N, terbukti tertutup karena penjumlahan. Itu termasuk operasi tertutup. Nah, yang kedua kita akan membuktikan apakah ini asosiatif. Untuk setiap A, B, dan C anggota elemen dari N. Kan ini asosiatif sehingga kita mengambilnya A, B, C. Kita akan membuktikan apakah asosiatif A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kita ambil sembarang. 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 4. Sehingga menghasilkan 9 sama dengan 9. Terbukti bahwa penjumlahan itu bersifat asosiatif. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah memiliki elemen identitas. Untuk setiap A, anggota dari N. A tambah E sama dengan E tambah A sama dengan A. Kita ambil sembarang 0. Karena elemen identitas penjumlahan itu adalah 0. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A itu sama dengan A. Terbukti, maka N penjumlahan itu memiliki elemen identitas. Sehingga N penjumlahan memiliki sifat monoid.
memenuhi sifat monoid karena memiliki syarat. Yang pertama itu sifatnya tertutup, yang kedua asosiatif, dan yang terakhir memiliki elemen identitas sehingga terbukti. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan materinya dan juga latihan soalnya. Sebelum ditutup, saya izin untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa suatu grupoida merupakan suatu himpunan yang tidak kosong dengan operasi biner atau berlaku sifat ketertutupan. Nah, lalu semigrup adalah grupoida yang operasi binernya bersifat asosiatif. Nah, kemudian monoida merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Nah, mungkin demikian pemaparan materi dan juga latihan soal dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.